Mungkin kata terorisme itu sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Namun, apakah kita sudah betul-betul tahu apa makna dari terorisme ini dan bagaimana cara dalam menanggulangi tindak pidana terorisme? Jadi untuk itu, silahkan simak video ini sampai habis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang saya singgung di awal video tadi, di video ini kami akan membahas mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme. Jadi untuk itu, di awal video ini akan saya sampaikan sedikit mengenai definisi dari apa itu tindak pidana terorisme, supaya kita bisa lebih paham mengenai materi yang akan kami bahas ini. Jadi secara etimologi itu tindak pidana terorisme itu berasal dari kata tuterifi yang artinya menakut-nakuti. Nah, kata tuterifi ini berakar atau berasal dari bahasa Latin yaitu terrera. Nah, ini kata terrera artinya memberikan rasa takut atau rasa cemas. Nah, dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana terorisme itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimana tindakan itu menimbulkan rasa takut dan cemas dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, namun yang menjadi masalah di sini mengenai pendefinisian tindak pidana terorisme ini belum ada kesepakatan yang pasti mengenai yang mana definisi dari tindak pidana terorisme yang benar ini, karena memang hal itu dipengaruhi karena pakar-pakar yang berkepentingan di sini dalam menyampaikan pendapatnya itu berbeda-beda. Jadi hingga sekarang ini belum ada pendapat konkret mengenai arti dari tindak pidana terorisme ini. Namun untuk mengetahui lebih lanjut nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Sebelum membahas lebih jauh apa itu terorisme, sebuah pendapat dari seorang ahli yang bernama Grant Wedlow mengatakan bahwa terorisme politik itu adalah penggunaan atau tercirikan oleh penggunaan kekerasan oleh individu ataupun kelompok, baik itu bertindak atas nama pemerintah maupun bertindak tidak dengan nama pemerintah. Manakala tindakan-tindakan itu dirancang untuk menciptakan ketakutan yang ekstrim dan atau ketakutan pada sasaran yang lebih besar daripada korban-korban yang menjadi sasaran langsung, dengan tujuan untuk menekan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran itu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan politik dari pelakunya. Kemudian teman-teman sekalian, terlepas dari batasan yang berbeda, ada dimensi-dimensi dari terorisme yang selama ini dijadikan sebagai pijakan untuk membatasi terorisme. Yang pertama itu adalah dimensi legalitas, yaitu memahami terorisme sebagai aksi kelompok yang dilakukan untuk melawan penguasa. Kemudian dimensi yang kedua itu adalah dimensi kekerasan, yaitu memahami terorisme selalu dikaitkan dengan kekerasan. Kemudian ada juga dimensi yang ketiga, yaitu dimensi tujuan, yaitu memahami terorisme selalu dikaitkan dengan upaya untuk mencapai tujuan, baik dalam bentuk ideologi, kekerasan maupun yang lain. Namun ada juga terorisme yang tujuannya itu dapat saja tidak jelas arahnya. Kemudian ada dimensi yang keempat, yaitu dimensi kemiliteran, yaitu memahami terorisme dikaitkan dengan operasi-operasi melalui cara-cara militer. Kemudian teman-teman sekalian, dilihat dari jenis terorisme ada dua, yaitu yang pertama state teroris, yakni instrumen kebijakan suatu rezim, penguasa dan negara. Di dalam dunia politik, istilah terorisme sering kehilangan makna yang sebenarnya dan menjadi bagian dari retorika yang menyakitkan antar politikus yang bertikai. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian itu adalah non-state teroris, yakni bentuk perlawanan terhadap pelakuan politik, sosial maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok orang.
Maka di antara teman-teman sekalian pasti akan muncul pertanyaan, mengapa terorisme itu muncul? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan hanya berlaku pada sekarang, namun pertanyaan seperti ini sudah diluncurkan sejak dulu. Pertanyaan itu muncul dan didiskusikan jauh sebelum isu terorisme mencuat belakangan sejak tragedi 11 September tahun 2001 itu. Kemudian tidak semua penjelasan itu memuaskan. Misalnya di dalam pandangan Martha Crenshaw yang mengatakan bahwa selama ini penjelasan yang sering muncul ke permukaan lebih banyak didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak jelas. Terlepas dari pandangan yang kritis dari Crenshaw, selama ini paling tidak terdapat 3 kategori teoritis yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya terorisme. Yang pertama itu adalah struktural, psikologis, dan pilihan rasional. Secara umum teman-teman sekalian, teori-teori struktural mencoba mencari penjelasan sebab-sebab terjadinya terorisme melalui konteks lingkungan, politik, sosial, dan struktur ekonomi suatu masyarakat. Kemudian teori-teori psikologis secara spesifik itu mencoba menjawab pertanyaan mengapa individu itu tertarik bergabung dengan organisasi teroris dan perilaku teroris lainnya yang merupakan akumulasi dari perilaku individual. Terakhir, teori pilihan rasional mencoba menjelaskan partisipasi di dalam organisasi teroris dan pilihan menempuh jalan terorisme melalui penjelasan kalkulasi untung rugi atau disebut dengan cost and benefit. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kategorisasi itu di dalam praktiknya memang tidak kaku atau tidak rigid. Di dalam perspektif Jeffrey Ian Ross, teori pilihan rasional mengenai terorisme dapat menjadi bagian dari teori psikologis ketika seseorang mengkonseptualisasikannya sebagai teori motivasi atau motivational theory. Sementara itu penjelasan dari Crenshaw yang dimasukkan oleh Ross sebagai bagian dari teori struktural juga memasukkan penjelasan kalkulasi sebagai sebab-sebab terjadinya terorisme dari konteks pilihan rasional. Baik, langsung saja selanjutnya yakni penegakan hukum dalam tindak terorisme. Penegakan hukum menurut Surjono Sukanto sebagai kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan melalui langkah formal yakni bekerjanya sistem peradilan pidana atau SPP. SPP diartikan sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Nah, tujuan SPP adalah untuk yang pertama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, yang kedua menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Kemudian yang ketiga mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Pada yang pertama, penegakan hukum dilakukan sesuai dengan bunyi undang-undang. Dalam hal ini, penegakan hukum tipe ini tidak mungkin dilakukan, mengingat ketentuan dalam hukum acara harus diindahkan. Pada yang kedua, masih terdapat kendala administratif, finansial, dan prioritas, merupakan faktor yang harus diperhatikan, sehingga dalam kenyataannya penegakan hukum aktuallah yang terjadi setelah dikurangi apa yang disebut dengan area of no enforcement maupun decision not to enforce. Dalam rangka penegakan hukum di bidang terorisme, terkadang tipe penegakan hukum yang pertama atau yang kedua terjadi. Misalnya adanya dugaan bahwa teroris memiliki senjata yang berbahaya sehingga eksekusi langsung segera dilaksanakan. Dengan demikian hanya sedikit yang diadali secara aktual enforcement. Bagaimanapun pemberantasan tindak pidana terorisme maupun tindak pidana radikalisme yang bernuansa agama maupun ideologi menjunjung tinggi prinsip-prinsip the rule of law. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai penegakan hukum tindak terorisme. Nah, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dilakukan secara formal melalui SPP atau secara informal yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi tindak pidana tanpa menggunakan jalur pidana, dan non-formal melalui deradikalisasi maupun deideologisasi agar pemberantasan terorisme dapat dilakukan secara integrasi. Penegakan hukum secara non-formal ini mengundang
peranan aktif lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan seperti sekolah-sekolah, pesantren, dan bentuk terorisme lainnya. Penegakan hukum secara informal maupun non-formal tentu tidak memberi ruang untuk terjadinya tindak main hakim sendiri. Karena apabila hal itu terjadi, maka prinsip-prinsip the rule of law telah dilanggar. Ketika isu tersebut dihembuskan akhir-akhir ini, hendaklah diletakkan dalam bingkai penegakan hukum dan ditetapkan Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 1999 yang dimaksud yaitu orang-orang mencoba mendirikan organisasi, berealisasi atau menyatakan simpati kepada paham komunisme. Hal ini berarti cara-cara yang lama dengan menggunakan pendekatan politik dalam penyelesaian kasus yang bernuansa politik harus diakhiri dengan tidak menjadi konflik berkepanjangan. Pendekatan politik dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran HAM diakhiri dengan menggunakan langkah penegakan hukum, termasuk dalam hal menggunakan mekanisme komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam hal bentuk penegakan hukum secara formal sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Nah, dalam konteks terorisme, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah paham keagamaan yang sempit seperti konsep khilafah yang dipahami supaya menjadi penegakan negara Islam sebagaimana yang dilakukan oleh ISIS maupun gerakan keagamaan lainnya. Secara sistematis, pemicu terjadinya berbagai ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, warga negara harus terlibat dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial itu. Di antaranya yaitu mematuhi rambu lalu lintas, rambu-rambu hukum yang ditetapkan oleh negara, menjaga keutuhan NKRI, bekerja sama dengan anggota masyarakat yang lain dalam suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kesadaran terhadap pilar berbangsa dan bernegara, yakni seperti Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya.